Shalom. Terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah panggilan misi, mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu alasan terbesar mengapa orang Kristen enggan mengabarkan Injil adalah rasa takut dan merasa tidak mampu. Kita sering berpikir, saya tidak pandai bicara, saya tidak hafal ayat Alkitab, atau bagaimana kalau saya ditolak. Ketakutan ini wajar jika kita berpikir bahwa keberhasilan misi bergantung pada kefasihan lidah atau kepintaran kita. Namun, dalam ayat ini, Yesus menegaskan bahwa bahan bakar utama untuk bersaksi bukanlah kemampuan manusiawi, melainkan kuasa Allah. Kata kuasa dalam bahasa aslinya adalah dunamis, yang merupakan akar kata dari dinamit atau dinamo. Ini menggambarkan kekuatan yang eksplosif dan mampu mengadakan perubahan besar. Yesus menegaskan bahwa kuasa ini hanya tersedia kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi, misi adalah pekerjaan Roh Allah melalui manusia, bukan pekerjaan manusia untuk Allah. Berdasarkan ayat ini, ada 4 area di mana kita dapat memulai pekerjaan misi Allah. Yerusalem mewakili tempat mereka berada sekarang, orang-orang terdekat atau sebangsa. Yudea mewakili wilayah sekitar. Samaria mewakili wilayah yang secara budaya dan agama bermusuhan dengan Yahudi, dan ujung bumi mewakili wilayah yang sama sekali asing. Perintah ini menuntut para murid untuk menembus batas kenyamanan Yerusalem dan batas prasangka atau Samaria. Menjadi saksi Kristus berarti bersedia bergerak keluar dari zona nyaman kita dengan mengandalkan Roh Kudus. Mungkin Yerusalem dan Yudea kita adalah keluarga dan komunitas kita. Seringkali bersaksi kepada keluarga sendiri justru paling sulit karena mereka tahu kelemahan kita. Namun, justru di sanalah perubahan hidup kita menjadi kesaksian paling kuat. Bisa jadi, Samaria kita adalah orang-orang yang kita hindari. Mungkin mereka yang berbeda pandangan politik, berbeda kelas sosial, atau orang yang pernah menyakiti kita. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk meruntuhkan tembok permusuhan itu demi Injil. Kita tidak perlu menjadi ahli teologi untuk menjadi saksi. Seorang saksi di pengadilan hanya perlu menceritakan apa yang ia lihat dan alami. Demikian juga kita. Cukup ceritakan apa yang telah Yesus perbuat di dalam hidup kita, dan biarkan Roh Kudus yang bekerja dan menjamah hati pendengarnya. Mari kita renungkan sejenak. Siapakah atau wilayah manakah yang menjadi Samaria bagi kita? Orang-orang yang selama ini enggan saya kasihi atau saya jangkau? Apakah dalam melayani atau bersaksi,
kita lebih sering mengandalkan strategi dan kepintaran kita sendiri daripada memohon pimpinan Roh Kudus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa seringkali kami takut dan merasa tidak layak menjadi saksi-Mu. Namun, firman-Mu mengingatkan bahwa bukan kekuatan kami yang penting, melainkan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu, berikan kami keberanian untuk menembus batas kenyamanan kami. Bantu kami untuk mengasihi setiap orang yang berbeda dan sulit untuk kami kasihi. Pakailah hidup kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.